Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas English Business atau Bahasa Inggris Bisnis. Oke, kali ini saya spesial ya, menampakkan wajah ke teman-teman semua untuk bikin video materi kali ini. Karena apa video materinya untuk minggu ini cukup apa ya, rumit ya gitu sih, bukan rumit-rumit sekali ya teman-teman. Agak sedikit mungkin butuh konsentrasi yang lebih ya, jadi saya harus tampil di sini. Oke, gimana kabarnya? Sama ya seperti hari kemarin, beda kelas saja, kita ketemu lagi kali ini di English Business Class. Oke, saya mau menjelaskan bahwa untuk minggu ini kita masuk materi baru, teman-teman. Kita masuk ke materi yang disebut dengan describing chart atau report business, atau yang biasa disebut bagaimana mendeskripsikan chart ya. Chart itu bagan, ada yang bagan bentuknya batang ya, diagram batang, ada diagram garis, ada juga diagram yang bentuknya flow chart, macam-macam. Nanti kalian akan temukan bentuk dari business report ya yang berupa diagram. Nah, diagram ini kita sering banget akan temui teman-teman nanti ya di dalam dunia perkantoran atau dunia bisnis ketika kita kerja. Nah, kalau dalam presentasi biasanya bahannya itu diagram, sometimes supporting datanya diagram. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan, membaca diagram. But kalau di English ya tentu saja kita harus bisa mendeskripsikannya in English. Oke, langsung saja ya. Untuk minggu ini mari kita akan belajar tentang bagaimana mendeskripsikan diagram dalam versi bahasa Inggris. So, sebelumnya saya mau kasih review dari Mbak Ayun ya, yang sudah memberikan report ke teman-teman semua terkait tugas, yaitu di meeting ke-9. Di meeting yang sorry banget teman-teman, ternyata meeting ke-9 itu teman-teman harus membuat lagi ya, mengisi ulang lagi kuis. Aduh, sorry banget teman-teman, karena ternyata saya lupa kasih nama dan NIM-nya. Jadi kita nggak bisa track dan identifikasi ini punya siapa pekerjaannya, dan kita butuh nilai dari teman-teman semua. Ya maklum karena vokasi ya, jadi kalian harus banyak latihan, banyak tugas, harus dilatih simulasi bekerja dalam tekanan, karena vokasi itu setara dengan teknik. Bayangin loh, setara dengan engineering. So kalian juga tidak boleh nyerah ya. So untuk meeting ke-9 ini kalau nggak salah tugasnya adalah menjawab 7 pertanyaan ya, 7 pertanyaan dari Google Form ya. Seperti apa sih kira-kira nih yang teman-teman sudah berhasil diselesaikan ya? Ini hasil dari reviewnya Mbak Ayun. Oke, yang pertama adalah tentang pertanyaan bagaimana explanations tentang bisnis presentasi. Jadi ini teori pengayaan tentang bisnis presentasi. Setelah minggu ke-10-nya, teman-teman bikin PPT slide-nya praktek. Nah, di minggu ke-9, teman-teman saya jelaskan tentang apa itu presentasi bisnis, teorinya seperti apa ya. Nah, dari situ teman-teman harus memahami dan bisa menjelaskan what is the meaning of business presentation, what is the purpose ya, dan apa aja tujuan-tujuan selain satu hal itu. Nah, di sini kita sudah berikan masukan ya, juga evaluasi ya, tentunya dari Mbak Ayun selaku yang mengasisteni kelas-kelas saya untuk review-review kelas dan juga nilai ya. Untuk pertanyaan pertama, menjelaskan tentang tujuan bisnis presentasi. Nah, teman-teman sudah bisa ya, most of the student already can giving explanation, sudah bisa menjelaskan tentang tujuan bisnis presentation ya, di mana tujuannya itu adalah delivering idea and then persuade some idea, dan juga giving anything information related to business begitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang terkait dengan expected indicator ya. Expected indicatornya seperti apa? Mari kita cek bersama-sama ya, teman-teman. Oke, kita bisa generalisasi saja mungkin karena ini untuk meeting yang describing chart cukup rumit. Jadi untuk review tugasnya kita agak cepat saja.
karena nanti banyak sekali yang harus dikejar materinya ya, terutama business report ini kan bentuk diagram chartnya banyak ya, jadi teman-teman harus bisa menguasai mendeskripsikan berbagai jenis diagram gitu. So untuk question 2 ini adalah pertanyaan tentang apa sih yang teman-teman pahami gitu tentang bisnis presentasi ya. Oke, jadi ini yang teman-teman kemarin sudah selesaikan ya untuk 7 tugas pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah what is the purpose of business presentation? Explain some purpose of it ya. Ya, bisnis presentasi itu adalah proses mempresent topik about business kepada audiens ya, tujuannya menginformasikan, mempersuading, juga membuilding goodwill ya. Kalau kalian bisa jelaskan itu scoringnya dapat full. Dan contoh-contohnya ya untuk tujuan dari bisnis presentasi itu adalah salah satunya launching new product atau juga starting a training course atau business plan presentations, making marketing proposal. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau bisa kasih contoh, jadi kalian akan dapatkan full score. Dan berikutnya pertanyaan kedua ya, teman-teman sudah juga berhasil mengidentifikasikan what kind of types business presentation, apa jenis-jenis bisnis presentasi ya yang teman-teman harus jelaskan dan berikan beberapa contohnya. Banyak sekali ya. Ada informative presentations di mana dia merupakan hal-hal formal yang diinformasikan begitu ya. Juga ada persuasive presentations, ada group presentations ya. Ini merupakan presentasi formal begitu. Lalu hasilnya teman-teman juga sudah bisa ya menjelaskan bahwa tiga hal tersebut merupakan presentasi yang formal begitu. Oke. Mari kita cek lagi untuk pertanyaan yang ketiga ya. Untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, yang pertanyaan ketiga adalah ini contoh-contoh untuk business presentations type ya. Ada briefing, ada training gitu, ada panel presentations yang grup ya, public forum. Nah, untuk pertanyaan ketiga, gimana caranya membuat presentasi yang bagus? Apa aja ciri-ciri atau indikator ya yang harus dilakukan sebagai seorang presenter yang oke begitu. Nah, tentu saja untuk bisa jadi seorang good presenter that can deliver good presentations, they can or they should provide certain conditions ya while speaking to audience. Jadi presenter ini harus bisa menginformasikan atau menyajikan kemampuan yang baik ketika berbicara kepada audiens, yaitu harus jelas, be clear, ya jelas dengan kondisinya saat itu mau menjelaskan tentang materi apa, dia harus ngerti. Terus kita harus pahami audiens juga ya, sama dengan public speaking kan. Terus kita harus engage atau ada interaksi dengan audiens ya. Juga kita memahami tujuan kita berbicara ini untuk apa. Juga harus terstruktur ya apa yang akan kita bicarakan ya, dari introduction-nya, ada main body-nya, dan conclusions-nya juga harus diinformasikan dengan cara yang baik ya, speak clearly, good delivery of speech, bicara dengan jelas, dan kita harus mengingat skripnya dan juga informasi dari luar skrip itu gitu. Lalu ada juga mendemonstrasikan bagaimana kita supaya tenang dan percaya diri. Nah, itu dia feature-nya ya, ciri-cirinya supaya jadi good presenters ya, kita harus menggunakan kalimat verbal yang oke, juga ada gambarnya gitu ya, atau kata-katanya, tulisan fontnya yang juga oke, terus flow-nya tenang ya, santai. Atau juga kita harus gunakan non-verbal elements seperti bagaimana kita berpakaian yang rapi, dan gerakan kita juga sewajarnya, dan ada tatapan mata. Kalau kita menggunakan live seperti ini, kita harus melihat ke kamera. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab itu, kalian akan mendapatkan full score. Nah, ini seperti apa hasil yang teman-teman sudah kerjakan? Tentu saja tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk nomor 3 semuanya pada bisa menjawab ya. Everyone could give the answer according the indicators ya. Ya, jadi
almost of the student can do the number 3 questions ya. Oke, lalu yang nomor berikutnya yaitu pertanyaan keempat ya. Mari kita cek kembali untuk pertanyaan nomor 4. Saya harus bolak-balik ngecek ke rubriknya ya teman-teman karena ini sudah lama ya. Jadi slide PPT-nya saya lupa ini pertanyaan tentang apa. Maklum kelasnya nggak hanya satu, kerjaan bukan hanya ngajar. So, mari lanjut lagi untuk pertanyaan keempat, jelaskan how to make a proper introductions, teman-teman. Gimana sih membuat sebuah introduction, pembuka, opening ya, dari presentasi yang bagus, yang proper, yang pantas. What should we supposed to inform? Apa yang harus kita informasikan gitu ya di bagian introduction. Sudah jelas banget di video materi. Ya, yang harus diinformasikan adalah kita harus greetings dulu gitu. Lalu kita menjelaskan siapa kita ya. Seperti perkenalan ya, introducing ourselves ya, caranya bisa menggunakan let me introduce myself, my name is Mark Zuckerberg misalnya, my name is Nadia. Lalu kita harus informasikan siapa posisi kita ya, di mana kita bekerja, menjelaskan juga topik apa yang akan kita bahas. Nah, seperti itu. Dan menggunakan overview atau describing review apa yang akan kita ulas ke depannya. Nah, itu how to make an opening proper. Itu ya. Juga mungkin akan ditambahkan kita akan bahas ini di 5 menit ke depan, 30 menit ke depan, seperti itu ya. Juga kita akan informasikan ada handout-nya, print-out-nya, materi, atau tanya jawabnya bagaimana nanti. Nah, ini dia how to make an opening for presentations. Oke, yang bisa menjawab ini nanti dapat full score-nya adalah 5 gitu ya, teman-teman. So, apakah teman-teman bisa menjawab? Tentu saja di sini every student could make answer. Yap. Di nomor 4 dari hasil reviewnya, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, teman-teman tinggal sudah bisa melanjutkan gitu ya. Untuk pertanyaan nomor 5, nanti kita cek nomor 5 pertanyaannya apa. Di sini banyak banget ya questions-nya. Tentu saja ini ada tambahan 2 questions. How to provide good main body part. Gimana cara kita menginformasikan bagaimana isi dari presentasi yang oke. Ya, dan juga how to make a good closing ya, membuat closing yang oke itu yang gimana gitu ya. Nah, teman-teman semua sudah bisa ya menginformasikan closing yang baik. Ya, gimana sih membuat main body yang baik dan juga closing yang oke, how to provide it? Ya, pertama tentu saja kita harus mengengage atau menarik dari audiensnya ya. Kita harus berinteraksi. Misal, so let's start with a questions. Nah, seperti itu. Atau, alright, let's talk about. Nah, itu bagaimana engaging audience, bagaimana berinteraksi menarik audience ya, seperti catching audience attention. Gimana menarik perhatian audiens. Misalnya bercerita tentang fakta, bercerita tentang dia punya pengalaman, ya nanti baru masuk ke topik-topik yang bentuknya sequence. Sequence itu misalnya for the first, I will tell you about apa. Yang the second tentang apa gitu ya. Nah, itu dia. How about the well closing? Gimana caranya membuat penutup bisnis presentasi yang oke? Tentu saja ada 2 di sini yang sudah diinformasikan cara membuat presentasi bisnis yang oke. Pertama adalah summarizing, adalah menginformasikan summary atau review ya, atau memberikan sebuah kesimpulan, concluding presentations ya, berikan short summary. So, in summary, we already talk about apa tips tentang apa, lalu tipsnya meliputi ini dan ini, and then we have to, jadi kita harus gimana gitu ya. Nah, baru terakhir kita bilang thank you for the attention. Jangan lupa to finish off the presentations, gunakan frase thank you. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi kalau bisa menjawab itu skornya 6 ya, dan teman-teman sudah bisa menjawab. Lalu gimana dengan pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan ke-6, how to achieving good vocal. Ya, gimana supaya bisa dapat vokal yang oke nih, Miss?
gitu ya. Kalau di bisnis presentasi sama dengan public speaking kan suaranya harus oke. Ya ada 4 tips di sini ya. Yang pertama adalah kita harus rileks, terus kita harus mendengarkan kita bahwa kita ini berbicara juga untuk kita. Jadi merasakan enak tidaknya itu kita harus aware, harus conscious, harus sadar, harus be present, kita hadir di situ jiwa dan raga ya. And then we have to develop flexibility. Jadi kita harus mengembangkan bagaimana supaya kita tidak tegang gitu ya. Kita harus relax tadi ya. Kita jadi orang itu fleksibel. Misalnya saja kalau tiba-tiba banyak yang nggak dengerin, kita harus naikkan suara levelnya. Jadi itu sudah harus bisa disettingkan gitu ya. Nah, kalau pay attention to articulations, misalnya bagaimana kalian harus bernafas, menahan nafas, ya ada volumenya, termasuk speed-nya, dan juga pitch tinggi rendah nada, ya nada kayak orang nyanyi dong, ya. Ya, kurang lebih sama kalau menggunakan keterampilan suara itu ada artikulasi, ya. Nah, yang bisa menjelaskan tiap tips ini juga akhirnya akan dapat skor tambahan 2, jadi skor maksimal di tugas yang nomor 6 ini ada 4 skor untuk full skornya. So, gimana yang nomor 7? Nanti kita lihat ya reviewnya di pertanyaan nomor 6 dan 7 teman-teman gimana. Untuk yang nomor 7 adalah mengeksplain, menjelaskan tipe-tipe bagaimana metode untuk menginformasikan gitu ya. Gimana caranya bisa membuat pesan ini tersampaikan dalam business presentations gitu ya. Ada metodenya, how gitu. Gimana metodenya menyampaikan pesan di sebuah bisnis presentasi. Kalau yang sudah dilakukan teman-teman di tugas minggu lalu di public speaking menjelaskan PPT-nya, membuat PPT, tugas PPT di record, itu teman-teman masuk memorize sebenarnya ya. Ada yang memorize, ada yang manuskrip ya, ada juga yang tinggal membaca, ada juga yang impromptu ya. Kalian ada yang campur-campur begitu. Atau extemporaneous gitu, atau yang benar-benar ditulis dan itu sudah tertata gitu ya, detail. Tapi major atau mostly kalian itu lebih ke tinggal membaca aja, written in details gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada 4 tipe gimana cara menyampaikan bisnis presentasi atau berpresentasi gitu. Ada yang diingat-ingat, ada yang hanya baca catatan sekilas, ada yang benar-benar improve banget. Kalau saya improve sekali ya teman-teman ya, karena ini basic gitu ya. Kalau untuk kelas saya banyak yang impromptu gitu, banyak improve. Kalau untuk yang resmi formal, saya lebih sukanya memorize dikombinasi sama manuskrip gitu. Jadi ada note-nya, tapi saya juga harus improve. Jadi gitu ya. Jadi lebih interaktif. So, gimana hasil dari review teman-teman? Mari kita lihat apakah sudah bisa menjawab kedua pertanyaan tambahan tersebut ya. Untuk question 6, the several students sudah malah belum pada bisa, still not provide answer how to achieving good vocal. Oke, mungkin ada di tugas di video materinya ya, tapi sorry karena video materinya macet, jadi saya nggak bisa kontrol. Nah, kali ini saya pakai 2 device, jadi harus kontrol. So, itu belajar dari kesalahan, I'm so sorry teman-teman. Jadi kalian harus double check ke PDF-nya materi yang saya berikan videonya. Nah, ini makanya saya harus evaluasi lagi karena kegagalan recording, jadi nggak jalan, ya namanya juga menggunakan teknologi pasti ada trial error-nya gitu ya, stop share-nya lupa dihentikan dan ketika ganti dia nggak ngikutnya gitu ya. Jadi kita harus belajar dari sebuah kesalahan, ke depannya harus ada improvement, harus selalu ada perubahan yang ke arah lebih baik ya, kayak orang Jepang dong, kaizen. Oke, question number 7, the last questions gitu ya. Jadi untuk teman-teman ini sudah bisa menjawab. Oh, malah belum bisa menjawab ya, incorrectly. Malah most of student. Oke, jadi hanya sedikit nih dapat full score. Aduh, banyak yang jatuh di 6 dan 7 ya malahan ya. Padahal saya ngambilnya tugas untuk 6, 7 ini tambahan ada di materi sih, ada di materi paling belakang yang pas error itu ya. Ya mungkin kalian yang punya inisiatif ngebuka lagi sambil ngedengerin videonya, jadi kan double ya. Nah itu emang butuh effort sih. Salah satu tugas yang butuh effort, tapi kalau kalian bisa kerjakan itu, kalian dapat full score dan ada di posisi aman untuk nilainya. Nah emang seperti itu teman-teman, kita harus siasati apapun kondisi yang saat ini kita hadapi. Oke, jadi itu reviewnya.
Terima kasih untuk Mbak Ayu untuk memberikan review gitu. And then saatnya kita masuk ke materi ya teman-teman semua. Nah ini sudah saya stop share, takutnya lupa lagi. Nah materi kali ini di minggu ini, saya lupa ini minggu berapa sih ya? Minggu ke-13 nggak sih? Apa 12 ya? Ya ampun sampai lupa hari sumpah minggu. Kalau nggak 12, 13 deh gitu ya. Ya gitu deh. Nanti saya cek lagi kalender akademiknya kapan kita ujian akhir semester karena tampaknya sudah ada informasi ujian akhir semester, teman-teman ya. Tampaknya kita sudah ada informasi ujian akhir semester. Begitu. Nanti saya informasikan kembali. Nah, ini harus saya cek kiri kanan mana ini yang tertampil. Oke, yang tertampil ini jadi ada 3 PPT hari ini membahas hal yang sama yaitu describing chart. Nah, ini dia chartnya, ini dia bagannya, ini dia diagramnya. Kalau dalam bisnis nanti, teman-teman akan melihat hal ini, dan ini sudah hal yang lumrah, biasanya terkait tentang profit penjualan, bagaimana planning ke depan, bagaimana hasil dari evaluasi kinerja, itu rata-rata mereka bikin chart ya, dalam bentuk chart. Nah, chart atau bagan atau diagram ini banyak jenisnya. Salah satunya diagram batang, kita sebut adalah bar chart, ada line chart, diagram garis, ada pie chart yang bentuknya bolong di tengah ya, kayak donat kayaknya. Donut ada lagi ya, donut chart. Pie chart, oh enggak, pie chart tuh bundar, terus nanti ada potongan chunk-nya gitu ya, potongan-potongannya. Sorry, agak nge-lag. Lalu ada table ya, tabel maksudnya di sini. Nanti kalian lihat tabel-tabel gitu, kolom-kolom tuh bacanya gimana. Nah, ini penting untuk kalian latihan TA dan juga skripsian. Karena nanti kan ada ya di bab 1 mendeskripsikan tabel gitu. Lalu ada juga map atau mapping, gimana ketika kita baca alur sebuah prosedur kerja, terus kita dikasih peta atau kita dikasih map bagaimana alur flowing, bagaimana rekrutmen gitu ya, atau bagaimana pengajuan kredit itu kan ada alur-alurnya. Nanti kalian akan lihat seperti apa sih gitu. Lalu diagram. Nah, mari kita lanjut ya. Feature dan grammar. Nah, sebenarnya ketika kita nanti harus memahami dan mendeskripsikan diagram yang macam-macam itu jenisnya, ya kita harus perhatikan ya teman-teman, ini yang aku highlight warna merah. Ini sangat penting, artinya krusial, artinya emergency. Jadi ketika ngelihat diagram, kalian tidak boleh panik. Satu. Kedua, kalian harus cek ada poin yang penting dari diagram itu yang harus pertama kali dilihat, yaitu adalah yang titik tertinggi ya, the highest ya, significant faktornya harus kita lihat, the highest rank, the highest point dari diagram batang misalnya. Jangan panik, batangnya banyak ya, masa lihat batang panik, jangan panik dong, kita harus langsung lihat tek. Oh, yang paling tinggi ini tahun ini, artinya ini. Jadi di kepala udah ada settingan. Nah, ini mulai kita belajar nyeting. Mulai kalian punya wawasan programnya kita masukkan hari ini, minggu ini ya. Ketika lihat diagram, langsung lihat titik tertinggi, signifikan faktor ya. Jadi kalian harus lihat mark, tanda, ya. Kalian harus bisa menjelaskan titik tertinggi. Cara mendeskripsikannya gitu. Selain itu ada yang disebut titik terendah juga teman-teman. Kalau nanti diagramnya bentuknya apa tuh garis ya, atau terendah, terkecil, terbesar, terkurang gitu lah. Nah, itu yang akan harus kalian explain, yang harus kita describe, jelaskan itu adalah significant factor ya. Titik tertinggi, titik terendah, terbesar, terkecil dari apa yang dijelaskan di diagram itu. Nanti saya kasih contohnya. And then kita harus explain yang berikutnya adalah mengcompare, membandingkan. Setelah kita tahu titik tertinggi dan terendah, yang kita harus deskripsikan di paragraf berikutnya adalah apakah dari titik itu ke itu, dari tahun ke tahun. Ya kan bentuknya itu berupa sequence ya. Sequence itu pergerakan. Apakah dia menaik atau turun gitu, increasing or decreasing, atau biasa aja stable ya, remain stable gitu. Nah, ini ada istilahnya dalam bisnis, increasing, decreasing, ada yang plum method ya, kalian harus ngerti. Nanti ketika ikut acara terus dia jelasin apa sih increasing, decreasing, naik turun, nah, datanya yaitu dia ngejelasin
diagram gitu ya. Nah, kalau misalnya increasing-nya cepat dia ya, alur naiknya cepat, kita bilangnya increasing slightly atau decreasing slightly. Increasing quickly ya. Nah, kalau decreasing itu artinya kan dia turun nih. Ya, diagram ini menandakan ada penurunan tajam dari produk kita, penjualan dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir penurunan tajam. Ya, kita nanti bikin kalimat dan itu ada intinya itu decreasing significantly. Ya, kalau masih tetap remain stable. Nah, ini nanti ada link bagaimana vocabulary untuk grafik ya naik, turun, steady ya. Nanti ada gambar melengkung-melengkung ini artinya apa? Artinya fluktuatif dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama. Dan perlu kalian ketahui untuk describing chart ini masuk standar internasional untuk English ya. Untuk English terutama IELTS. Jadi untuk kalian yang besok mau lanjut kuliah, kalian mau keluar negeri, belajar di tempat asing atau kerja dengan orang asing, ya rata-rata kalian udah dapat materi standar internasional itu ya. Ini salah satunya describing chart. Jadi soalnya TOEFL itu adalah describing chart. Kenapa? Karena ketika kerja, ketika kuliah, bikin report, research ini kepake banget gitu ya. Ini udah standar international standard how to describe chart. Oke. Untuk bar chart. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini dia diagram batang. Oke, ini dia diagram batang. Tapi bentuknya single. Ya, single bar chart. Ya, yang single adalah batang di sini ya, bukan kalian. Oke, so just kidding. Jadi ini single bar chart di mana kita harus ngejelasin yang pertama adalah titik tertinggi, titik terendah dari faktor tersebut gitu ya. And then kita harus ngejelasin kenapa dia titiknya tinggi, kenapa titiknya rendah, gitu ya. Nah, rata-rata ketika kita describing chart, itu tidak boleh lebih dari 200 kata. Ya, maksimum 150 kata. Jadi mungkin hanya 2 paragraf saja, teman-teman. Nah, disitulah kita harus tahu titik-titik mana yang harus kita jelaskan. Tentu saja titik paling tinggi, titik paling rendah, gitu ya. Ya, kadang minimum ada yang 3, ada yang 2. Kalau saya lebih suka 2 gitu ya. Untuk paragraf pertama ngejelasin mana highest, mana yang lowest, and then the reason kenapa dia highest, kenapa lowest, kenapa increasing, kenapa decreasing gitu. Biasanya ada conclusion sih gitu. Conclusionnya artinya bisa jadi faktor ini, faktor itu yang menyebabkan dia menurun gitu ya. Kayak misalnya nih diagram yang kiri, aduh ini kecil banget, nanti aku contohin deh itu ya. Nah ini bar chartnya numpuk dempet, ya ada yang 2, ada yang 3. Nah ini yang bener-bener real. Kalau yang tadi single, nah ini double, ada pasangannya, ini udah nikah nih, married. So bahkan kuartet nih yang kayak di bawah nih, bawah sendiri itu shares of expenditure for selected categories. Ini adalah hasil per kapita negara yang dikeluarkan ya untuk ekspor impor di 1 2 3 4 negara di tahun 2009 ya, ada United States, Kanada, UK dan Japan itu ya, tentang food. Jadi bagaimana negara itu menghabiskan APBN-nya ya, negara mereka ini untuk berapa hal. Salah satunya untuk makanan ya, food di sini, ada untuk perumahan, housing, ada untuk transportation, ada untuk kesehatan juga, healthcare, dan juga untuk pakaian ya, clothing. Jadi ada 4 negara dibandingkan pengeluaran negara mereka atas 4 hal. Jadi didempetin di sini diagram batangnya. Jelasin dalam 150 kata. Nah, itu dia tugas dan juga kemampuan yang harus kalian bisa menjelaskan diagram gitu ya dalam 150 kata ketika melihat bar chart. Baru bar chart ya, belum pie chart. Ini baru bar chart. Nanti kita random banget, tahu-tahu blar dikasih mapping, jelasin mappingnya, blar dikasih bar chart ya, paling gampang nih bar chart, paling gampang teman-teman ya. Tapi kunciannya sama, kita harus jelaskan mana titik tertinggi, mana titik terendah, juga faktornya apa saja yang dia tinggi dia rendah. Dan di sini kita bisa lihat paling tinggi untuk negara pengeluaran terbanyak itu di perumahan, mungkin banyak mensubsidi rumah ya. Baik itu United States terutama banyak mensubsidi rumah kalau nggak salah. Ya, dan yang kuning Japan itu di makanan
Nah, itu nanti yang dijelasin ya. Di compare. So, describe the result comparing. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Atau misal di satu negara itu kuning ya, Japan itu ada jelasin food-nya, housing-nya, transport. Oh, dia nurun, berarti dia decreasing ya, dari persen ke berapa turun ke persen berapa. Nah, bisa jadi 4 paragraf, bisa jadi 3 paragraf, tapi pastikan 150 kata, 250 kata, nanti tergantung bagaimana komen atau perintahnya. Karena kalau menjelaskan diagram tuh nggak bisa banyak-banyak di bab 1 untuk penelitian ya teman-teman, untuk TA tuh nggak bisa. Itu ya. Jadi pertama ya kita harus jelaskan highest factor-nya, the lowest factor-nya, and then what is the factor about, and then we have to compare apakah increasing or decreasing di negara yang sama itu, di faktor yang sama itu ya. Baru nanti conclusions-nya. Nah, ini dia bar chart miring-miring. Kalau tadi bar chart-nya normal, ini bar chart-nya mulai dia agak sedikit gerak sini, gerak sana. Kita bilangnya stacked bar chart features. Jadi apa aja nih yang harus kita lihat kalau chart-nya kayak begini gitu ya. Dan jangan heran, ini banyak sekali di artikel-artikel bahasa Inggris, misalnya terkait dengan COVID-19, terkait juga dengan ekspor-impor. Ini udah hal biasa, teman-teman. Jadi kalau pertama kali lihat, ya harus dibiasain gitu ya. So, gimana caranya? Lagi-lagi kita harus perhatikan mana yang titik tertinggi, titik terendah, itu yang harus dijelasin. Yang utama gitu ya. Tuh titik yang di tengah-tengah dijelasin enggak, ya enggak terlalu, enggak juga enggak apa-apa. Jadi yang kita harus jelaskan adalah mana yang dia on point gitu ya. Siapa yang dia punya tertinggi di sini. Misalnya nih, sebelah kiri itu ada diagram batang ya yang miring ini tentang struktur dari umur laki-laki ya untuk penduduk laki-laki, populasi laki-laki. Nih titik tertingginya siapa, negara mana? Itu kan yang kiri negara tuh United Kingdom, Germany gitu, yang bawah populasi ya, yang Y-nya yang sumbu Y, jumlah orang gitu. Nah, berarti di sini titik tertinggi ada United States ya, yaitu 130 orang, laki-lakinya itu tertinggi paling banyak ya dibandingkan UK. UK paling dikit, United States paling banyak begitu. Dan yang komposisinya paling gemuk untuk orang yang produktif ya usia produktif itu yang warna orange ya di 15-64 tahun, sama lagi-lagi USA begitu. Nah, itu describing and then we have to result comparing ya. Apakah turun atau naik di sini tidak bisa terlihat ya teman-teman karena ini hanya 1 tahun dan ini komposisinya berbeda. Jadi kita tidak bisa gunakan increasing decreasing kalau berbeda ya, berbeda. Kecuali ini barnya ini satu kondisi satu negara gitu ya. Nah, how about female? Nah, ini contoh ya. Ini contoh tentang female unemployment rates ya. Ini contoh tentang komposisi penduduk wanita yang tidak bekerja di UK tahun 13, tahun 14 ya, 2013 2014. Nah, di sini kan UK punya berbagai negara bagian ya, salah satunya ada Wales, Scotland dan Irlandia Utara gitu. Nah, di tahun 2013 kita bisa lihat apakah naik atau turun ya. Kalau untuk 2013 terjadi penurunan sedikit ya, penurunan sedikit. So kita bilangnya slightly decreasing gitu. Kalau sedikit sih nggak terlalu slightly ya. Berarti is decreasing, a little bit decreasing. Nah, ini dari 6,8 ke 5,4% itu yang negara tahun 2013 menurun, tetapi ada yang naik ya, terjadi kenaikan. Nah, seperti itu di tahun 2014 ya, terutama untuk Wales. Untuk untuk Scotland naik ya, untuk Scotland naik. Yang turun England, Wales dan Northern Ireland gitu. Oke. Nah, ini dia cara membuatnya, teman-teman. Ini dia describing-nya. Ini dia contoh how to describe-nya. Jadi, teman-teman nanti bisa melihat contoh ini ya, gimana cara membuatnya. Nah, awalan dari membuat describing atau awal membuat paragraf mendeskripsikan diagram itu selalu ada the bar chart show ya. Nanti awalannya itu sudah standar ya, bahwa diagram batang tersebut menjelaskan tentang the bar chart describes. Nah, gitu ya.
The unemployment rates among women in the countries that make up in the United States both in 2013 and 2014. Nah, itu baru kalimat induknya bahwa diagram batang tersebut menunjukkan rata-rata komposisi wanita tidak bekerja ya di beberapa negara bagian di Inggris untuk tahun 2013-14. Nah, itu baru induk kalimat. Nah, kita baru nanti menjelaskan paragraf kedua. There has generally been a small decrease. Di situ ada secara umum penurunan yang kecil gitu ya. Untuk rate-nya di 13-14. Iya, benar ya, penurunan. Kecuali Skotlandia. Betul kan? Yang naik titik highest-nya ada di Scotland. 13-14 dia sendiri, Skotlandia sendiri yang malah naik pengangguran perempuannya. Untuk negara bagian lain di tahun 13-14 semua penganggurannya turun negara bagiannya ya. Yang nggak turun cuman Scotland, makanya dijelasin di situ ya, small decrease semuanya except Scotland. Bener kan? Jadi kita harus bisa lihat mark atau tanda yang dia nyolok banget di mata ya. Yang on point apa sih dari diagram itu terkait dengan the decreasing, increasing-nya, naik turunnya gitu ya. Nah, baru kita cerita di 2013 terjadi apa gitu ya. Di 13 ada terkait dengan Irlandia Utara seperti apa, Wales seperti apa, kita compare gitu ya. Dia ada terjadi penurunan dan presentasi tertinggi untuk yang di 13 itu ya di paragraf ketiga ini bercerita bahwa England had the greatest percentage of unemployed women in 2013 ya. Jadi kita cerita yang paling tinggi adalah England untuk yang pengangguran perempuannya. Betul ya 6,8 di 2013. Tetapi di 14 turun 0,3% begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman bisa coba latih mendeskripsikan. Nah, sekarang ini ada lagi diagram batang untuk Sumland Main Export. Nah, Sumland Main Export ini misalnya ada negara tertentu ya, kita bilangnya Sumland. Ya udahlah Indonesia misalnya. Nah, Indonesia di tahun 2005, 15, dan 2025 itu mengekspor 3 hal. Yang kiri itu tentang daging, ya, meat products, ya, perdagingan, dan yang kedua yang dari kiri ada dairy product, misalnya adalah susu, telur, gitu ya, dan juga produk peternakan yang lain. Dan ada ekspor tentang tourism, mungkin menjual tentang ini ya tempat wisatanya. Nah, kita bisa lihat supporting yang lihat spotlight sekali, yang supporting data yang bisa kita perhatikan, yang paling spotlight adalah di tahun 2025 gitu ya. Mana yang paling tinggi? Oke, biasanya kita nengleng-nengleng ini ya. Yang paling tinggi itu di poin 8 US dollar billion ada di international tourism ya di 2025, dan yang kuning ya, yaitu dairy product di 2015. Nah, kita lihat dulu, yang hijau ada 3 kan. Yang hijau itu artinya di 2005. Di 2005 apakah ada kenaikan gitu ya? Apakah ada kenaikan gitu? Atau gimana gitu ya? Ya kita harus lihat. Atau kita ngelihatnya dari feature salah satu produk saja. Misal produk daging yang meat product ini gimana dari 2005 ke 2025? Turun kan? Ya udah kita bisa jelaskan itu. Jadi terjadi penurunan tajam di meat product gitu ya. Dari 4 US dollar ke 2,5 gitu atau 3 itu, dari 4 ke 3 nih turun di 2025 nih, kok malah turun ya ekspornya. Nah, tetapi ada yang naiknya tinggi banget, tajam banget nih. Ternyata adalah untuk wisata internasional ya. Di sini naik dari 2005 ke 2025 berapa? Dari 6 USD ke 8. Wah, ada kenaikan 2 USD pemasukannya, sehingga di 2025 dia meningkat ekspornya. Nah, kayak gitu kita harus bisa jelaskan teman-teman ya. Nah, ini caranya.
Untuk menjelaskan, kita bisa bilang the bar chart illustrates performance of some land atau the performance of Indonesia primary export in 2005 and then 2015 ya, benar. Dan juga project future-nya di 2025 kalau memang belum ke 2025 ya. Kalau memang sudah ya kita bilangnya sampai 2025 gitu ya. According to the data, it seems likely international tourism will become the dominant industry. Ya, kita bisa jelaskan ini kemungkinan untuk proyek ke depan international tourism itu jadi industri dominan. Itu ya dibandingkan dengan produk-produk peternakan dairy yang masih tetap sama. Itu ya di 2005 kita bisa lihat tourism punya peluang terbesar ekspor yang bisa meningkatkan pendapatan revenue standing menjadi 6 USD billion. Nah, seperti itu. Baru kita lihat mana yang naik, mana yang turun. Di sini kan saya kasih warna merah ya. Berarti di sini kita sudah mulai memainkan feature mana yang decreasing, mana increasing, mana yang ada dramatic increase ya. Sini kita bilang, but since there has been a dramatic increase dari ekspor dari 5 billion. Yo, ilah. Bener ya. Ya, dari 5 ke 6 di tahun berapa nih? 2005 ke 2015 produk peternakan ekspornya jadi tinggi sekali. Makanya kita jelaskan there is a dramatic increase gitu ya. Nah, karena itu udah lalu di 2000, jadi kita menggunakan tenses-nya adalah past tense atau past continuous tense atau past perfect tense karena sudah terjadi. Sebenarnya lebih ke past perfect tense sih. Jadi ini grammar-nya teman-teman ya, past perfect tense karena sudah terjadi. Nah, ini key grammar untuk membuat paragraf menjelaskan dari diagram itu. Misalnya the bar chart shows itu yang awal kalimatnya itu sudah baku, jadi tidak perlu pusing, kalian tinggal template saja defaultnya ini. The graph illustrate the figure, give information on apa. On titik-titik itu kalian tulis ulang judulnya, gitu saja. Nah, kalau turun ya menjelaskan tentang situasi yang menurun kayak tadi ya, jumlah ekspor yang turun, kita bilangnya a slight decrease, itu artinya ada decrease yang tajam gitu. Itu slight itu tajam. Dari penurunannya loncatannya bisa 2, bisa 3. Kalau turunnya 0, sekian, tidak ada 1%, kita bilangnya small decrease. So logical harus dipakai ya. Logika lagi-lagi harus dipakai dalam main bahasa di sini ya. Dalam konteks bahasa logika harus dimainkan datanya karena data-data terkait dengan angka. Dramatically, significantly decrease, ini artinya ada penurunan tajam, penurunan signifikan, dan itu biasanya gaps-nya sampai 2 atau 4 gitu ya, perubahannya. Gitu. Kalau increase, sama ada peningkatan ya, peningkatan yang tajam, kita bilangnya slight increase atau increase slightly, meningkat secara tajam atau peningkatan tajam, dan meningkat secara dramatis, kita bilangnya increase dramatically. Atau increase significantly, meningkat cukup signifikan. Atau hanya meningkat sedikit, a small increase gitu ya. Atau juga mau pakai percentage bisa, small percentage, greatest percentage, gitu juga bisa teman-teman. Nah, bagaimana dengan line graph? Nah, untuk line graph ini kurang lebih ya yang kalian bisa lihat di depan ini contoh diagram garis. Diagram garis di sini ada multiple graph feature. Mana yang perlu kita harus jelaskan? Nah, yang harus kita jelaskan adalah mana yang paling naik, mana yang paling turun, dan mana yang tidak terjadi perubahan ya. Dan habis itu kita harus jelaskan how many percents that increase, yang decrease berapa gitu ya. Nah, di sini minimum 4 paragraf itu sangat-sangat bergantung dengan apa informasi yang Anda sajikan. Bisa 2, bisa 4 ya. Kalau sangat rumit itu bisa jadi 4 paragraf ya. Oke, mari kita lihat dulu contohnya. Nah, ini ada contoh diagram garis tentang populasi yang bertumbuh di India dan Cina. Jadi compare ya,
dari tahun 2000 ke tahun 2050. Silakan Anda jelaskan, deskripsikan dalam bentuk paragraf. Ya, baru tulis ya, baru writing, belum speaking. Bayangin, baru writing loh. Jadi kalian harus punya skill ke situ, oke? Tapi ini baru nulis. Kalau presentasi, impromptu, tahu-tahu gambarnya gini. Wah, kalau udah terbiasa writing reports, describing chart, udah terbiasa terasa nanti ya kita mainnya decreasing slightly, increasing slightly, compare to there is a small percentage and then it means kayak gitu ya. Kita udah bisa tahu feature-nya mana tinggi mana rendah. So di sini kita langsung lihat saja ada India di tahun 2000 ke 2050 itu jatuhnya increasing ya, increasing dramatically dan slightly or significantly. Bagaimana dengan China? A small decrease ya. Dari tahun 2020 dia menurun, 2050 prediction-nya adalah a small decrease. There will be there will be a small decrease ya. Nah, ini dia bagaimana hasil deskripsinya. The graph shows how the populations of India and China have changed. Nah, di grafik itu menunjukkan bagaimana populasi negara India dan China telah berubah sejak tahun 2000 ya. Dan bagaimana terjadinya perubahan itu diprediksikan di masa depan. Nah, itu awal kalimat dari paragraf describing-nya. Baru masuk ke 2000, baru kita compare Cina dulu apa yang terjadi, ya, baru nanti ke India, begitu ya. Lalu ada kesimpulan, jangan lupa kesimpulannya bisa thus, bisa so, bisa finally, gitu ya. Selama 50 tahun periode ini ya, India itu tetap punya steady growth atau pertumbuhan yang tetap ya, dan akhirnya akan digantikan oleh Cina gitu ya. Itu prediksi. Tapi memang India lagi nanjak banget sih populasinya ya. Dan di lain pihak, on the other hand, Cina itu punya populasi yang nanti akan memuncak ya di tahun 2030 ya. Prediksikan 2030 titik tertingginya untuk populasi atau penduduk di Cina di 2030 tuh titik tertinggi, populasi tertinggi. And then after that, then begin to fall. Artinya begin to fall ini small decrease. Artinya akan terjadi penurunan dari 2030 ke 50. Kita bisa bilang in the future, the prediction in 20 years later, there will be a small decrease atau then begin to fall. Oke, itu ya. Nah, gimana dengan contoh berikutnya untuk diagram garis? Ini tentang polusi. Ya, polusi level di London menggunakan mikrogram per cubic meter. Aduh, ini polusi yang paling tinggi di mana ya? Ini tahun 2000, ini data kuno ya, teman-teman. Data kuno yang era industri, mungkin era-era revolusi industri. Jadi yang tertinggi kita bisa lihat ini adalah sulfur dioxide ya. Wah, horor ini pasti tambang nih, tahun-tahun tambang kuno Inggris ya. Tertingginya ada di puncak 1850. Ya Allah, era Victorian banget. Jadi benar ini memang banyak daerah tambang di sana ya. Sulfur dioxide-nya tertinggi di 1850, terjadi small decrease and then slightly decreasing sampai ke tahun 2000 udah nggak ada, polusinya berkurang. Nah, untuk yang smoke itu jauh lebih rendah gitu ya. Jadi kita harus bisa punya feature itu di kepala dulu baru kita tulis gitu ya. First paragraph itu menjelaskan tentang outline dan trend pattern-nya ya di 1600 ke 2000 ya. Tapi itu bebas banget ya, teman-teman. Tapi intinya tentang menjelaskan polusi level yang mulai menurun atau meningkat dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu contoh untuk line atau garis, diagram garis atau bagan garis. Grammarnya yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa kalau dia line, ya kita bilangnya the line graph, atau the graph, atau the figure, kita bilangnya gitu ya untuk awal kalimatnya mendeskripsikan. Dan jangan lupa, karena bentuknya diagram garis pasti ada titik tertinggi, karena dia bentuknya sequence, ya aliran waktu yang terjadi. Nah, nanti ketika kalian ambil supporting data untuk skripsi, rata-rata ada yang bentuknya diagram garis ya. Nah, reach highest peak atau lowest peak di tahun berapa. Jadi negara itu atau di titik itu ada faktor yang berhasil meraih
tertingginya atau poin tertingginya gitu ya. Atau akan berada di titik tertingginya tahun berapa. Itu adalah prediction untuk konklusi. Jangan lupa ada istilah fail, yaitu begin to fail dramatically, karena bentuknya adalah diagram yang alur ya. Alur, karena kalau alur itu kita mainnya bukan increase decrease, tetapi mainnya fail, kita mainnya rise, rose, dia jatuh, dia berkembang gitu, dia rise, bertumbuh gitu. Kita mainnya seperti itu untuk istilahnya, untuk yang di ranah garis, diagram garis ya. So ini dia contoh untuk garis ya. Kita bisa bilang increase little more sharply, continue to increase more quickly, atau jatuh secara rutin, fall gradually, atau di lowest level, atau jatuh kejem banget ya, begin to fall, mulai menurun, atau mulai turunannya tajam, fall dramatically. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan chart berikutnya adalah pie chart. Nah, ini dia pie chart. Nah, untuk pie chart itu bentuknya potongan-potongan ya. Potongan-potongan ini sering banget muncul, teman-teman. Sering banget muncul di report bisnis selain batang dan garis. Nah, pie chart ini apa yang harus dijelaskan? Yang harus dijelaskan lagi-lagi potongan terbesar, potongan terkecilnya yang mana? Berapa persen, yang gede, yang kecil. Terus kita jelaskan kedua potongan itu apa artinya dan reason-nya, jelaskan alasannya gitu ya. Oke, descriptive style jadinya nanti ya. Ya, mari kita lihat di sini ada penyebab degradations dari tanah yang semakin berkurang. Kenapa ini jadi kurang ya? Satu, overgrazing, ada overcultivation, ada yang selalu diolah, ada yang karena pohon-pohon ditebangin, hutan-hutan mulai dijarah, itu deforestation, atau ada hal lain ya, menyebabkan tanah itu berkurang. Ya, untuk negara-negara berikut ini ada 3 negara. Wah, ini compare, bukan hanya pie chart ya, tapi juga di sini ada tabel, dan ini udah lumrah teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 negara, yaitu ada Amerika Utara, ada Eropa, ada juga Oseania. Nah, deforestation-nya untuk yang paling banyak di Eropa ternyata 9,8%, atau kita bisa bilang deforestation 30% di sini ya. Nah, kita bisa contoh seperti ini pie chart-nya teman-teman. Ada 4 main causes of farmland becoming degraded in the world today. Jadi kita bisa informasikan pie chart ini menjelaskan 4 penyebab tanah peternakan atau tanah yang diolah itu menjadi berkurang di dunia saat ini. Ada 4 sebab. Secara global 65% pengurangan tanah itu disebabkan animal grazing atau animal yang keluar batas ya, mereka memperluas wilayah gitu ya, dan juga deforestation gitu. Nah, disitulah kita bisa mulai jelaskan. Di sini ada conclusion-nya ya. Overall, it is clear that Europe suffered more farmland degradation than others. Ya, kita simpulkan mana yang benar-benar paling parah nih dampaknya ya. Kita simpulkan bahwa Europe it is have suffered, dia paling menderita ya, dia yang paling punya masalah berat terkait tanah yang makin berkurang, itu paling banyak dia di Eropa dibandingkan negara lain gitu. Nah, lalu kita ada contoh lain tentang apa yang membuat orang sangat bahagia untuk orang yang usia 30 dan di atas 30. Ini ada 2 ya, ada 2 pie chart di sini. Ada 2 pie chart. Orang yang paling bahagia di sini untuk di bawah 30 itu terkait pembuktian dirinya ya, achievement at work-nya 31%. Kalau dapat sebuah appraisal dari bos, dari pimpinan, dapat tugas, dapat peringkat ranking, itu dia langsung merasa happy. Itu untuk orang-orang di bawah 30 tahun. Nah, untuk orang yang sudah di atas 30 tahun, apa nih faktor yang membuat mereka bahagia? Oke, ternyata hampir sama ya. Achievement at work ya di 32%. Tetapi ada faktor lain yang paling sedikit apa? Kalau untuk people under 30, faktor lainnya other factors, atau di sini doing hobbies gitu ya. Doing hobbies itu faktor tertinggi kedua. Nah, faktor tertinggi
Kedua untuk yang di atas 30 juga sama gitu ya. Tapi ada pembeda, mana titik on point yang pembeda ya? Ya, paling pembeda adalah financial security gitu ya. Kalau untuk usia tiba 30, yang bikin orang bahagia itu ada faktor tentang having good appearance atau terlihat menarik, terlihat kaya, terlihat oke, itu cukup menjadi faktor penentu untuk orang di bawah 30 tahun bahagia. Jadi masuk 18%. Nah, sedangkan di atas 30 itu nggak ada untuk memperhatikan penampilan tuh bikin dia bahagia untuk orang di atas 30. Justru yang malah bikin orang di atas 30 itu yang concernnya adalah faktor tentang isu keamanan, dia punya aset gitu, punya harta dan juga saving gitu. Karena financial security di atas 30 tahun itu hal yang bikin dia happy. Kalau punya banyak aset dia happy gitu ya. Juga family. Kalau dia punya keluarga yang bahagia dia happy. Nah, kalau orang di bawah 30 tahun yang bikin dia happy ada traveling, ada pembuktian jati diri, melaksanakan hobi gitu. Nah, jadi ada faktor pembeda yang paling penting di situ. Financial security, being with family, compare with having good appearance dengan traveling dan pembuktian diri. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, nanti kan harus jelaskan dalam bentuk paragraf seperti ini gitu ya. Nah, untuk key grammar-nya, contoh yang harus diperhatikan, ya lagi-lagi kita harus bisa bilang bahwa ada the chart shows, the chart illustrate, the figure give information, seperti itu. Atau kita juga harus jelaskan mana persentase paling besar, about berapa persen di tahun 2010 ya. Misalnya di sini the greatest percentage in 2010 about 54%. Atau the second largest percentage is gitu. Juga jangan lupa explain the reason along with this percentage. Nah, ini yang tabel. Contoh tabel ya. Untuk contoh tabel ini ada market share untuk notebook komputer di manufaktur tahun 2006-2007. Nah, ini mungkin market share adalah keuntungan di 2006-2007 dari hasil penjualan salah satu toko gitu atau salah satu produksi gitu ya, produksi yang di manufaktur. Nah, ada merek HP, laptop Dell, Toshiba, Lenovo, dan lain sebagainya. Mana market share paling tinggi? Nanti kita bisa lihat paling tinggi itu di tahun 2006 adalah yang lainnya, ya merek lainnya. Mungkin kita bisa katakan ada merek Apple atau merek AA yang lain ya, misal Huawei dan sebagainya. Di tahun 2007 yang paling tertinggi justru malah di HP. Nah, kita bisa bikin on point mark-nya ini menjelaskan tentang hal tadi yang paling terlihat beda. Ya, untuk awalan kalimatnya kita bisa bilang the table gives information about the market share of notebook computer manufactured for 2 consecutive years, 2006 and 2007. In both year, jelas banget market leader-nya itu adalah HP, tetapi ada slightly peningkatan di 2007 ya ternyata naik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada juga yang decrease atau decline ya, ada penurunan market itu untuk Acer gitu. Dan juga ada yang naik juga sedikit yaitu Lenovo. Nah, jadi untuk manufakturnya di 22,8 di market 2006 itu adalah yang mention HP gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga contoh untuk tabel gitu ya, untuk tabel. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat contoh-contohnya seperti ini. Kalian bisa skip juga, nggak apa-apa. Nanti misalnya kalian ingin melihat contoh bagaimana mendeskripsikan tabel, ya kalian bisa gunakan video ini, terus kalian nanti di pause gitu ya. Nah, misalnya ini juga London Olympic Game medal tabel. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh yang sama ya. Nah, ini yang mapping, bagaimana kita menjelaskan map. Itu ya, menjelaskan map. Misal map tentang rumah sakit, ini areanya apa aja di tahun 2000 tuh beda sama tahun 60, 80, begitu. Nah, Queen Mary Hospital in 3-stage development era. Jadi kalau kalian ikut ke pengembang besok ya, atau ke seorang konsultan arsitektur atau konsultan
apa tuh tata kota ya, biasanya itu pakai bahasa asing jurnalnya. Nah, kita harus bisa menjelaskan, oh diagram show-nya di development era tahun ini ada different stage-nya di tahun ini dan ini. Yang dijelaskan ini. Nanti kalian bisa pakai data-data seperti ini sebagai contoh. Nah, ini juga mapping atau alur ya. Ini alur bagaimana proses kerja dari generating electricity. Nah, ini harus dijelasin generating A, bagaimana prosesnya ya. The two diagram show how electricity can be generated. Nah, ini kita bisa jelaskan. The process involve a structure which mounted one end open sea and then bagaimana bagaimana turbinnya diinstal di dalam ini. Itu cara penjelasan manual, biasanya di manual book atau cara menggunakan mesin, atau kalau dalam perkantoran kan nanti ada ya cara guidance book untuk mengerjakan beberapa alat-alat kantor, itu kadang kita suruh bikin manual booknya. Nah, ini yang disebut dengan describing diagram juga jatuhnya teman-teman gitu ya. Nah, itu dia akhir dari materi ya, terutama bar chart dan juga all chart ya untuk semua chart teman-teman. Nah, untuk yang paling penting sebenarnya adalah di ini teman-teman ya, di diagram ya, untuk diagram batang. Oke, untuk diagram batang nanti saya informasikan untuk minggu ini. Untuk minggu ini kita langsung saja ke bar chart-nya. Mari kita cek kembali bar chart-nya. Seperti apa sih bar chart yang seharusnya yang teman-teman bisa, karena nanti ada sedikit latihan, kalian harus bisa menjelaskan bar chart atau diagram batang, kalian harus bisa jelaskan diagram batang gitu. Nah, ini dia diagram batang ya, jangan bingung, jangan takut. Nah, kita harus lihat diagram batang ini yang mana yang on point, mana tanda yang kita bisa jadikan itu untuk dilakukan penjelasan. Nah, ini sebenarnya ada di meeting ke-9 harusnya ya. Kalau di pertemuan offline di kelas ini masuk ke meeting ke-9, teman-teman ya. Justru yang presentasinya di akhir karena mempresentasikan bar chart ini gitu. Nah, introductions, jadi kita harus menjelaskan data itu seperti apa, gitu ya, apa yang direpresentasikan, gitu. Biasanya data chartnya bisa tentang penjualan, gender, usia, pertumbuhan populasi, pengangguran, pekerjaan, pengunjung, revenue, pendapatan, profit, gitu ya, sales, penjualan, ekspor impor, atau juga result dari hasil riset chemical dan secara fisika gitu ya. Nah, bentuk-bentuk bar chartnya macam-macam, ada horizontal, ada vertikal, ada single gitu ya, ada yang double juga, ada yang clustered, kita bilangnya clustered ya, kita bilangnya group, kita bilangnya stacked bar chart-nya, kita bilang stacked bar chart. Nah, bagaimana membuat describing-nya? Tentu saja kita harus perhatikan opening. Membuat opening itu tadi sudah diinformasikan, membuat kalimat awalnya dengan default kalimat atau kalimat yang sudah diformat atau baku. Misalnya the bar chart shows, the graph illustrates, the line graph gives information on. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Nanti kalian harus bisa membuat opening. Nanti ada latihan membuat opening dari describing chart, baru opening, belum main body ya. Yang namanya describing itu nanti ada opening, ada main body dan juga conclusions. Nah, this is the example of opening paragraph on bar chart. Nah, kita lihat di sini adalah bar chart tahun 2014-15, feature-nya tentang networking sites ya, berbagai macam sosial media yang dipakai oleh orang-orang gitu ya. Ada yang satu site, satu website, satu device, dua device gitu ya, 3, 4, 5 device. Nah, untuk tahun 2015 di sini terjadi peningkatan ya teman-teman, untuk di tahun ya hanya meningkat sedikit dari 21 ke 28. Nah, itu titik tertinggi di 2015 ada di 28 untuk satu website saja. Ya, bagaimana cara membuat openingnya? Ya, openingnya seperti ini yang sudah dicontohkan. The bar chart shows the number of social networking sites visited by internet user in Canada in 2014 and in 2015.
Tuh, bahwa diagram batang ini menunjukkan jumlah situs sosial networking yang dikunjungi seorang netizen atau berbagai netizen di Kanada gitu ya. Satu situs, dua situs itu banyaknya seberapa sih yang mengunjungi gitu ya, bukan penggunaan sosial media ya ternyata di tahun 2014-15 di Kanada. Nah, itu openingnya. So we can see from the data that in general there was a growing tendency to use more than one site. Jadi sebenarnya ada secara umum kecenderungan, tendensi untuk menggunakan mengunjungi lebih dari satu situs gitu sih. Kenapa? Karena ada peningkatan juga ya di tahun 2000 berapa nih 2014 ke 15 gitu ya kan. Kan bentuknya diagramnya double nih. Hijau sama biru. Hijau biru itu banyak yang naik, ya enggak? Yang cuman turun cuman satu situs. Berarti kan artinya benar secara general there was a growing tendency to use more than one site. Iya. Ya, ada bahkan yang minta yang 5 situs loh, gitu ya, mengunjungi lebih dari 5 situs di tahun 2015 naik gitu ya, naiknya sampai 2 ya, 2% per orang gitu ya, per populasi. Tuh, bener kan? Jadi yang turun hanya satu situs gitu. Semuanya naik dari 14-15 mengunjungi lebih dari 2 situs naik gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi yang kedua, bagaimana nih membuat opening paragraph untuk data pengangguran wanita di 4 negara. Ya, seperti ini. Kita harus lihat datanya dulu. Lalu kita bikin sebuah intronya, pembuka kalimat, ya. The bar chart illustrate the unemployment rates. Jadi, judulnya kamu copy aja, teman-teman ya. Kalian copy ya. Ini judulnya tentang unemployment rates, gitu. Di copy tetapi di parafrase. Susunan struktur kalimatnya kalian rubah, tapi intinya adalah ini diagram menjelaskan tentang ini. Ya, menjelaskan tentang ini itu adalah title-nya, title of paragraph-nya sebagai kalimat pembuka gitu ya. Dan juga ada tahunnya kalian masukkan dan ada itu negara mana. Gitu ya. Ya, kita bisa kasih contoh the bar chart illustrate the unemployment rates among women in the countries that make up the UK both in 2013 and 2014 ya. Diagram batang ini menjelaskan rata atau rates atau angka tentang wanita di antara wanita ini di negara-negara bagian yang menganggur ya tidak bekerja di UK tahun 14 dan 13. Ya, secara umum kita bisa lihat ada decrease, small decrease, ada penurunan yang sedikit di 13-14. Betul ya, semua nurun kecuali Scotland. Jadi feature paling pertama kita lihat itu. Baru nanti kita kasih supporting datanya di paragraf 2 di main body-nya gitu ya. Baik, bagaimana dengan opening paragraph on bar chart? Oke, untuk opening paragraph di bar chart-nya ini sama ya, kita harus pahami ini tentang apa. Oh, tentang International Graduates Canadian University. Jadi orang-orang internasional, mahasiswa internasional yang graduates, yang lulus di Kanada ini di 2001 dan 2006. Ini informasi itu yang disupport. Jadi kita harus jelaskan. The chart gives information on change in the share of international student who graduate from university in different Canadian province. Ya enggak? Beda provinsi kan di periode 5 tahun terakhir kalian 2001 ke 2006 gitu ya. Jadi untuk openingnya dari kalimat awal pembuka describing chart ini kalian harus bisa copy paste judul tapi di parafrase struktur kalimat berubah tapi intinya sama. Terus ada tahunnya dan juga ada tentang ini fiturnya apa, faktornya apa, terus ada negaranya atau tentang apa, begitu. Ini juga ada contoh ya, presentasi cewek dan cowok yang sukses di high school mereka untuk kompetensi exam gitu tahun 2017-18 secara mata pelajaran ya, by subject. Nah, seperti itu. Ini adalah opening. Ada lagi nih total populasi tahun 65 atau lebih ya. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya. Ini presentasi populasi tahun 65 di USA tahun 1900 ke 2000 gitu. Ini ngejelasin itu paragrafnya.
Dan di tahun 1900 ada 4% yang dia melampaui 65 tahun populasinya. Bagaimanapun ini figurnya adalah double atau chartnya ini double gitu ya. Nah, itu dia teman-teman semua yang bisa di-share hari ini. Yang bisa di-share hari ini, apakah teman-teman sudah mulai bisa memahami gitu ya, mendapatkan informasi gitu. Nah, satu lagi. Oke, ada satu lagi teman-teman. Masih ada satu lagi. Gimana nih cara untuk kita bikin penjelasan bar chart? Nah, ini dia bar chart part 2, the details ya. Details yang kedua ini terkait bagaimana setelah bikin opening kalian bikin main body-nya gitu ya, bikin conclusions-nya. Yang pertama kita harus bikin opening dulu teman-teman ya. Kita buat opening paragraf ya. Kita buat opening paragraf. Nah, bagaimana membuat opening paragraf? Ya, tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, the bar chart shows, the chart illustrates about the figure, gives information on. Nah, seperti itu. Itu paragraf 1, teman-teman. Lalu yang paragraf kedua, kita harus menjelaskan supporting data apa, main feature-nya, main body-nya ya. Nah, kalau opening tadi ngejelasin highest, lowest, smallest, greatest, ya, increase, bagaimana secara umum gitu. Nah, ini sudah saya informasikan juga. Oke, nanti sama ya seperti yang sudah diinformasikan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Misalnya ada tahun 19 COVID-19, ini data saya ambil dari Business Insider ya. COVID-19 untuk rate yang kematian akibat pandemi ya. Ini dari Chinese Center Disease Control. Ini terjadi peningkatan, ini mungkin di tahun 2000 berapa nih? 19 ya. Nah, kita bisa informasikan untuk openingnya. Oh, di tahun 2020 ternyata ya. Untuk openingnya adalah the bar chart illustrates the study of the death rate. Ya, the death-nya salah lagi nih saya. Death ya, harusnya kematian ya. The death rate data comes from Wuhan citizens that suspected by COVID-19 January and February 2020 in Chinese from Chinese Center for Disease Control. Nah, itu openingnya. Ya, itu openingnya untuk menjelaskan apa sih diagram ini ngomongin apa. Nah, itu judulnya adalah di kalimat awal. So, about main body. How about main body? Gimana ngejelasin yang main body? Ini ada 2 main body. Boleh digabung di paragraf 2 dan 3. Nah, main body pertama tidak menjelaskan tentang data kematian children ya yang lebih dari 10 tahun ya. Tapi ya memang menjelaskannya hanya 1% sih yang meninggal di bawah 1 tahun ya gitu. Nggak ada ya. Terus yang middle percentage-nya yang middle percentage-nya adalah usia berapa nih? Wah, 70, 79 paling tinggi ya, teman-teman. Nanti kalian bisa jelaskan yang paling tinggi ya, ada small increase pada tahun berapa pada usia berapa. Ya, become grup yang became the greatest percentage of data rates itu di gap berapa? 6,8% atau 8% untuk usia berapa tahun nih? 14,8% ya. Ya, di 80 plus. Usia 80. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu conclusions-nya kita bisa simpulkan the disease death rate itu yang tertinggi adalah grup elder yang paling tua karena coronavirus memang mengefek orang-orang yang lebih tua gitu karena grup ini memang kondisinya diikuti dengan komorbid seperti sakit jantung, diabetes, darah tinggi, kanker, dan beberapa penyakit kronis dari pernafasan gitu ya. Nah, itu conclusions-nya. Oke, nah ini contoh lagi ya untuk sama seperti tadi sudah dijelaskan. Di sini ada penghitung kata 161 words karena memang tidak lebih dari 12 words ya, tidak lebih dari 12 words biasanya 150 sampai 200. Range-nya tidak boleh lebih dari 250, teman-teman. Oke, itu dia yang sudah
saya informasikan cukup padat, rumit juga ya. So, teman-teman semua jangan takut, kita mari mencoba bersama. Saya sudah siapkan untuk latihannya. Nanti silakan setelah setelah Anda memahami penjelasan dari video ini, video materi ini, kalian langsung ke bagian kuis dan tugas ya, untuk mengerjakan latihan mendeskripsikan diagram batang dulu, bar chart. Bagaimana membuat opening paragraf, dan bagaimana menjelaskan secara utuh opening, main body, dan juga closing, yaitu conclusion, sebanyak 150 sampai 200 kata ya. Saya siapkan beberapa bagan chartnya yang sudah ada di bagian lampiran kuis dan tugas. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya informasikan. Semoga bisa menjelaskan dan kalian punya skill yang lebih baik lagi ke depannya karena terus giat berlatih. Begitu. Kalau ada pertanyaan, langsung saja saya di WhatsApp, di Japri ya, untuk ditanyakan, untuk dikonfirmasi. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu, dan selamat Lebaran untuk teman-teman yang merayakan Lebaran, juga selamat liburan selama 1 minggu. Silakan beristirahat dahulu, tetapi ingat, hari Senin sudah masuk, dan hari Rabunya sudah mengumpulkan banyak tugas, jadi kalau bisa, sambil kalian liburan atau ada sela, semisal agak mulai lowong, tidak harus berkumpul setiap hari kan kalau ketemu keluarga ya, tapi bebas sih. Kalian harus pandai-pandai mengatur waktu ya untuk mengerjakan dan menyicil banyak hal yang memang itu tugas dan kewajiban kita bersama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.